Nah, hari ini agendanya dari pembuktian dari tergugat ya. Ada bukti surat dari tergugat kurang lebih ada 20-an bukti yang sudah dilampirkan dan juga tadi juga ada bukti saksi dari tergugat juga ya yang sudah dihadirkan. Tetapi di minggu depan dari tergugat ini katanya ingin menambah saksi satu lagi ya. Jadi tadi harusnya sih bisa di barengin hari ini barengan ya biar langsung besok agendanya itu kesimpulan, tapi ya katanya minggu depan masih ingin menghadirkan saksi dari tergugat. karena saksinya di luar kota Ya. jadi harus lewat pengadilan agama luar kota juga. Ya begitu ya. Agenda saksinya itu bisa diinformasikan gitu sih soal apa aja? Kalau agenda saksinya ya tadi itu ya dia memberikan ya kurang lebih bagaimana Edward bersikap pada istri, pada anak-anaknya, ya seputar-putar itulah. Ya kurang lebih ya semuanya positif lah ya di mata saksi tersebut ya. Sekali mungkin dari pernyataan saksi kaki sendiri seperti apa? Pernyataan saksi sebenarnya ya apa yang dia lihat aja sih selama ini, karena kan emang selain dari itu kan banyak yang nggak kelihatan gitu loh, banyak yang tidak diperlihatkan kepada teman-teman atau keluarganya. Itu aja sih. Kemarin dari kuasa hukum Edward sendiri nyampein kalau dia kangen untuk merawat anak-anaknya sendiri, untuk kayak Ya kalau kangen tinggal telepon. mungkin kayak ngajarin sholat. Sebenarnya kayak itu nggak sih kayak Edward ngetrit anak-anak? Ngajarin sholatnya iya ada, dan aku pun sampai sekarang aku dan mamaku pun juga kita masih ngajarin sholat. Terus kayak ya kalau aku lagi di rumah dan aku lagi sholat ngajak anak-anak. Terus kayak kalau misalkan anakku yang cewek tuh dia kalau aku lagi di rumah dan lagi sholat tuh dia pengennya ngikut aku sholatnya gitu loh, nggak mau sama neneknya sama bundo gitu, maunya sama mama sholatnya gitu. Iya kan. Jadi maunya sama mamanya aja sholatnya gitu. Terus kayak setiap 119 kelompok 1 istrinya sama mamanya sholatnya. Terus kayak setiap hari Jumat kan aku ada om di rumah, terus anakku yang laki Wayden dia selalu pergi sama om aku sholat Jumat. nomor antrian B10 dengan nomor perkara Dan mau ketemu itu karena Hakim kalau masih syarat kalau mau ketemu harus sama pengacara, Hakim dengan pengacara Hakim, Edward dengan pengacara. Oh enggak, itu masih syarat pas sebelum kita sidang. Iya. Dia ngajak aku ketemuan. Aku kan udah trauma ya sebenarnya ketemu sama dia sendirian. Dia mintanya aku ketemu sama dia sendirian. Aku nggak mau. Aku bilang kalau mau ketemuan, oke, ayo boleh ketemuan sebelum sidang gitu loh, supaya kita nggak ada semua ini gitu loh. Kita nggak usah buka-bukaan aib lah, nggak usah saling menjelekan segala macam. Kita ngobrol, oke, ayo gitu. Kita dateng, aku sama Bang Maji udah dateng di tempat, dianya nggak dateng akhirnya. Oh berarti udah sempat buat janjian ketemu? Udah. Tapi setelah itu lama-kelamaan kan udah melewati semua proses ini, semua sidang. Terus kayak kalau lama-kelamaan kayak kelihatan kayak mana peduli lo sama anak-anak mana gitu. Jadi aku pun juga ada fear seperti Atalarisha dan Sania Mara. Aku ada fear kayak gitu juga jadinya, karena dia tidak show kepeduliannya dan malah bikin aku yang selama ini aku ngelihat ya dia sebagai bapak dia care sama anak-anaknya, tapi kok sekarang kita pisah, yang aku mengharapkan ayo dong lo peduli dong sama anak-anak lo, yang aku
yang kok kayak gitu nggak ada kontak Nomor itu nggak ada antrian sama sekali. C1 dengan nomor perkara 1000. Apa ya yang aku harapkan, yang aku pikir tuh oke, kalau lo bapak yang emang segitu sayangnya cintanya sama anak-anak lo, apapun akan lo lakukan supaya lo bisa ketemu sama mereka, lo tetap ada apa ya, hadir untuk mereka ya kan. Kalau aku sebagai ibu sih gitu ya, mau let's say kita di switch nih anak-anak sama dia nih, aku pasti akan mencoba untuk ngekontak terus, ayo gue mau ketemu sama anak-anak gue, walaupun aku takut sama dia, walaupun aku takut mungkin ya let's say aku sih ngeliatnya sekarang dia takut sama keluarga aku, let's say aku takut sama keluarga dia, padahal sekarang sih aku baik-baik aja sama keluarga dia. Tetap aja aku akan ngekontak, aku akan make sure aku hadir dalam hidup anak-anak aku. Tapi seandainya kalau sekarang Pak Edward mau ketemu cuma berempat dengan pastinya ini kedua anak gimana? Gak mau, takut lah, kayak Sania Marwa sama Atta Larik. Berarti kakek tetap kalau mau ketemu harus dengan keluarga atau Harus ada keluarga, dia datang ke rumah aku sendirian doang, nggak boleh bawa orang lain, dan ada orang yang ngeliatin kita, semua harus make sure semua safe. Kenapa sampai setrauma itu sih? Karena ya banyak hal yang pokoknya selama aku nikah 5,5 tahun sama dia, banyak hal yang bikin aku trauma sama dia, bikin aku takut sama dia. lebih ketakut dengan Pak Edwardnya atau takut dulu sama ucapan mereka atau takut anak-anak diambil, takut apa? Semuanya. Mungkin boleh tanya soal rumah di Bali itu proses pembangunannya mungkin seperti apa? Mungkin share-nya gimana dan potongannya gimana sih? Lu diomongin gak sih? Ya nanti aja kan lo Iya. belum ini kan. Ya kok dari awal kita sidang, kenapa harus sekarang keluarinnya? Kakek udah terpaksa untuk membersihkan anak. Gak ada yang maksa kok. Apa ya? Ya bisa dinilai sendiri lah. Aku pun juga diundang ke situ kan, dari awal sidang apa segala macam juga udah diundang berapa kali. Sampai sekarang juga masih aja diundang-undang terus kan ya. Apa ya? Kalau di sini kan aku ngobrol sama kalian, memang kalian show up. Emang ini kerjaan kalian. Ya udahlah ya, kita udah kayak temenan ya selama ini ya. Ya udahlah ya. Cuman kalau aku datang ke acara kayak gitu kan, gimana ya? Lebih official aja sih, kayak gue baru untuk konsumsi publik dan apa ya, gue juga dibayar, beda aja gitu rasanya. Kalau di sini kan aku nggak enak juga sama kalian gitu. Gue udah datang ke sini tiap minggu nungguin, terus gue nggak ngomong apa-apa, kayak nggak enak aja. Kim, kemarin si Edward bantuan nyekap kamu gimana kita dapatnya Kim? Ya, semua ada CCTV-nya kok. Ada CCTV, ada videonya kok. Malah Kak Edward kan seolah-olah hakim yang jodohin anak, itu ada buktinya Kak Edward. Ya itu kan bukti-bukti semua kan sudah kita lampirkan ke majelis hakim ya. Biarkan nanti majelis hakim yang menilai dan menelaah. Nanti di dalam putusan juga kan nanti ada pertimbangannya semua. Itu kan juga udah aku omongin waktu itu di Kemen PPK ya, Iya. apa di Komnas Perempuan gitu ya. Kalau memang saat itu memang aku lagi emosi, emang biasanya kalau sebagai ibu ada yang kelepasannya ada, dan disiksa pun juga tidak. Dan setelah itu pun aku minta maaf sama Aisyah. Aku biasanya gitu, kalau misalkan memang tidak ingin membiasakan, tidak ingin menormalisasikan kalau aku sedang salah apa, ada salahnya kepada anak-anak. Tapi memang seorang ibu itu pasti banyak yang melewati hal yang sama.
kita lagi capek-capeknya, lagi stresnya, apalagi dengan suami yang seperti itu, terus udah gitu ada kelepasannya. Tapi alhamdulillah aku setelah itu selalu aku pas udah calm down